كتابه أنسي لقائي أنسي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna hudan wa tuqan wa salahan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan akhwati, Bapak Ibu, hadirin hadirat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah bisa pertemukan kita dalam satu majelis. Semoga majelis ini menjadi majelis ilmu yang diridhai Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, Ana pribadi memohon maaf kepada semua yang hadir bahwa berdirinya saya di sini, duduknya saya di depan antum semua. Bukan berarti saya yang paling bagus ilmunya, bukan berarti saya yang paling takwa, bukan berarti saya yang paling pintar, tidak. Sekedar berbagi. Jika ada yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ada niat ngajari, nggak ada niat gurui. Nanti kita bisa berdiskusi, meskipun waktu diskusi kita nanti di akhir sesi, bukan sekarang, nanti setelah salat asar, kalau antum semua sabar menanti, insyaallah. Ikhwan akhwati, azan ya Allah wa ikum ajma'in. Materi kita pertama adalah ahamiyatul isnad wa ijazah fil Qur'anil Karim. Ahamiyatus sanad wal ijazah fil Qur'anil Karim. Urgensi sanad dan ijazah dalam qiraah Qur'an Al-Karim. Pernah dengar istilah sanad ya, Pak Bu? Pernah? Pernah ya? Ibu-ibu pernah dengar istilah sanad? Nanti insyaallah dibagi materi ini ya. Satu dah, insyaallah dibagi insyaallah. Nah, ikhwan akhwati, sering kita dengar istilah sanad, sering kita dengar istilah ijazah. Kalau di bahasa Indonesia kan ijazah ini menjadi ijazah. Semuanya megang ijazah. Saya punya ijazah SD, punya SMP, SMA juga dan seterusnya. Bahkan sekarang dari TK mungkin sudah punya ijazah. Sama seperti ijazah dari kata-kata ijazah juga. Baiklah ikhwata lima, karena meningkat waktu kita cuma 1 jam, semoga bisa fokus. Yang kurang jelas silahkan dicatat, nanti kita diskusikan di akhir sesi. Sanad adalah mata rantai suatu berita hingga sampai pada yang mengucapkannya. Ini masyhur dalam dirasatul hadis, dalam kajian-kajian hadis. Ketika membahas sanad, apa itu sanad? Ya mata rantai suatu berita. Ketika dengar berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahwa berita ini siapa, sanadnya siapa saja gitu. Mata rantainya bagaimana? Anggap dari Imam Bukhari ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, ke gurunya lagi sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah mata rantai ini baik mau laki-laki atau perempuan, yang penting ada mata rantainya, ini disebut sebagai sanad. Faham ya makna sanad ya? Jelas ya? Nah, ini ada di Quran juga ada di hadis. Hanya saja kemasyhurannya dalam hadis lebih daripada masyhurnya dalam bidang qiraah. Bahkan muncul istilah sanad dalam hadis ini lebih duluan daripada munculnya istilah sanad dalam qiraah Qur'aniyah, dalam bacaan Quran. Kemudian ijazah secara bahasa berarti memotong jalan atau membolehkan, juga bisa pialah, jaizah, membolehkan kalau ajazah, jazah boleh, kalau ajazah membolehkan. Jawazat thariq, memotong jalan. Kemudian secara istilah disebutkan oleh Imam As-Suyuti, makna ijazah adalah kesaksian dari seorang mukri. Istilah mukri ini adalah seorang alim qiraah, seorang ahli bacaan Al-Quran
yang para murid datang ke beliau untuk bertalaki, membacakan Quran ke beliau, nanti kalau salah dibenarkan, atau memperdengarkan hafalan murid-murid itu kepada syekh tersebut. Ini biasanya disebut sebagai muqri. Saya ulangi, menurut Imam Suyuti, ijazah adalah kesaksian dari seorang muqri atas murid yang ia berikan ijazah. Ini saya saksikan, saya bersaksi bahwa murid ini telah menyelesaikan hafalannya 30 juz dengan baik. Nah, yang dimaksud kesaksian di sini adalah pernyataan dari syekh tersebut bahwa sang murid telah menyelesaikan hafalan di depannya dengan tajwid yang bagus serta hafalan yang kuat. Enggak hanya hafalannya yang kuat, tapi tajwidnya juga bagus. Nah, ini yang disebut dengan ijazah. Kebanyakan yang memberikan ijazah pada muridnya menyebutkan sanadnya sampai ke Rasul, kebanyakan dan rata-rata. Kalau seorang muqri, seorang guru, seorang syekh telah membolehkan, mungkin akhina itu siapa? Alam Syah, Ustaz Alam Syah, ajaztu lahu bi an yaqra'a wa yuqri. Setelah aku perbolehkan baginya untuk membaca dan membacakan, untuk menjadi qari dan muqri bagi Al-Quran ini kepada siapa saja, di mana saja, kapanpun, dengan syarat mu'tabar, dengan syarat yang disepakati oleh ahli-ahli Quran ini, biasanya menyebutkan sanadnya sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat melihat dalam sanad tertulis yang dimiliki seorang hafidz, tertulis ijazah gitu. Jadi biasanya kalau sudah punya ijazah, kalau di Saudi ditanya kita, sudah selesai hafalannya? Sudah selesai. Kalau bilang sudah, nanti tanya lagi, hal anta mujaz, apakah engkau sudah mendapat ijazah? Anta mujaz, dapat ijazah? Kalau kita bilang na'am, berarti ya sudah dapat ijazah dengan mata rantainya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah selesai hafalannya, hafidz Al-Quran, ya sudah selesai, sudah. Hal anta mujaz, sudah dapat ijazah? Ya, lah lemah, belum. Berarti ya belum mendapat silsilah ini sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ya meskipun secara realitanya kalau kita mau berpikir, setiap yang talaki kepada seorang syekh, seorang guru, meskipun nggak punya sanad tertulis, sejatinya juga sudah tersambung bacanya sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama gurunya tadi juga bertalaki kepada guru yang lain, terus tersambung ke Rasul. Kalau gurunya cuma otodidak sendiri, otomatis tidak. Makanya para ulama sepakat untuk Quran ini tidak otodidak, tapi bertalaki kepada guru, dan begitu seterusnya. Kemudian kota 5, sanad tertinggi yang terdekat. Tertinggi itu terdekat ya. Sanad itu ada istilah alin, tinggi, ada yang istilah adna, yang jauh gitu. Nah, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya, ada yang. Nah, istilah tertinggi itu yang sanad yang urutannya tuh dekat sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini setahu saya sekarang ini adalah urutan yang ke-27 itu yang paling tinggi sampai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi thulabul ilmi, mencari sanad yang tinggi itu juga suatu keutamaan tersendiri gitu. Suatu keutamaan sendiri, sampai rela musafir ke mancanegara, sampai ke negeri Syam, mungkin sampai ke negeri Saudi, mungkin sampai ke negeri mana untuk mencari sanad yang tertinggi. Tahu saya dimiliki oleh Syekh Quraib Rajih dari Hims di Syam, Suriah. Beliau sampai sekarang masih hidup, hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga umur beliau. Ini yang paling tinggi, Syekh Quraib Rajih 27. Kalau saya udah terlalu jauh dengan beliau ini ya. Saya masih anak-anak TK. Saya termasuk anak TK dalam urusan Quran ini sebenarnya. Masih banyak yang lebih pintar dari saya seperti itu. Nah, kemudian ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh sanad kedua saya. Sanad yang pertama saya dari Ustaz Hisham Mahrus Ali Al-Makki, beliau tinggal di Solo. Sanad kedua saya ini dari Syekh Dr. Sholeh Musa Jibu. Sanad ketiga saya dari Syekh Abdul Aziz Mu'nis Al-Misri, ini mukri di
Universitas Al-Imam Riyadh, Saudi Arabia. Sampai sekarang ini saya masih bertahan di ke beliau dengan jalur yang lain. Nah, ini salah satu contoh saja sanad itu seperti ini gitu. Nah, nanti akan ada tulisannya, akan ada rata-rata seperti ini, rata-rata akan seperti ini. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa wal isnadu minad din, seperti itu. Nanti pasti akan ada tulisannya ya. Silsilah mata rantainya disebut itu. Saya ini bertalaki bacaan dari guru saya, dari gurunya lagi, dari guru lagi, dari guru lagi, dari guru lagi, sampai para sahabat, kemudian sampai ke Rasul, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh saja, contoh. Ini udah panjang sanadnya. Yang lebih bagus lagi kalau lebih pendek itu lebih bagus lagi. رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي